teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang getaran. Nah, getaran ini sebenarnya adalah gerakan bolak-balik melalui satu titik keseimbangan secara periodik atau berkala atau terus-menerus secara teratur begitu. Nah, saya dapat gambar seperti ini. Jadi ini mudah dibuat ya dengan alat laboratorium yang ada di sekolah. Ini statif, kemudian kita bikin bandul, kita beri simpangan atau kita ubah sedikit posisinya, maka dia akan berayun seperti mainan ayunan itu. Nah, untuk gambar yang di sebelah kanannya, ini adalah penggambaran dari gerakan ini, ya. Jadi bukan bandulnya ada 3, tapi maksudnya ini adalah sequence dari 1 ke 2, ke 3, kemudian balik lagi ke 2, baik lagi ke 1. Begitu ya. Nah, kita mau belajar bagian-bagiannya dulu ya. Nah, ini kan ceritanya tali diikat di bagian atas. Nah, yang namanya titik kesetimbangan itu adalah posisi 2 ini. Jadi, posisi resting atau posisi di mana dia beristirahat ketika tidak ada gangguan atau usikan. Nah, maksudnya usikan adalah posisi awal kan 2 kalau diem. Saya bisa usik, saya bisa tarik ke sini, ya. Saya bisa tarik ke sini, ini namanya simpangan. Kalau saya tarik ke sini, anggap aja ini simpangan yang paling besar. Maka ini nanti jarak antara posisi 2 ini dengan posisi 1 ini, kalau saya ambil garis, ini yang namanya simpangan maksimal atau nama lainnya amplitudo. Kalau ini cuma sampai sini, padahal maksimalnya di sini, jadi hanya simpangan saja. Nah, ini kan tadi posisi titik keseimbangan di sini. Ini kalau kita ukur dengan busur derajat, ini membentuk sudut simpangan. Ya, ini sudut simpangan. Ini sampai sini namanya amplitudo atau simpangan maksimal. Ini sampai sini juga amplitudo. Nah, kalau kita belajar getaran, kita tentunya akan akrab dengan besaran-besaran berikut ini. Oh, saya tunjukkan dulu ya yang namanya contoh satu getaran dulu sebelum saya ke besar-besarannya ya. Nah, contoh satu getaran. Gerakan satu getaran adalah gerakan dari, kalau gambar saya, berarti 1, ke 2, ke 3, ke 2, ke 1. Itu satu getaran penuh. Demikian pula dengan 3, 2, 1, 2, 3. Ya, ini gerakan secara alami seperti ini. Ini namanya satu getaran juga. Begitu juga kalau saya penggal, mulai dari 2. 2, 3, 2, 1, 2, itu juga tetap satu getaran. Bagaimana kalau ini? 1, ke 2, ke 3, itu setengah getaran. 2, 3, 2, juga setengah getaran. Tapi hati-hati. 1, 2, 1, 1, 2, 1, ini bukan setengah getaran. Karena 1, 2, 1 itu bukan gerakan yang alami atau nggak mungkin. Karena 1, 2, 1 itu sebenarnya bagian dari 1, ke 2, pasti ke 3 dulu, balik ke 2, baru ke 1. Berarti 1, 2, 1 itu merupakan bagian dari 1, 2, 3, 2, 1 yang merupakan contoh satu getaran tadi. Dan kalau begitu, kalau cuma 1 ke 2, ini artinya seperempat getaran. Kalau 1, 2, 3, ini 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. Inilah 3/4 getaran. Pokoknya gampangnya gini, kalau ini kita anggap kayak potongan pizza gitu, maka ini tuh seperempat. Seperempat, seperempat, seperempat. 3 kali seperempat, ya 3/4. Gitu ya. Ya, sekarang tadi besaran-besaran yang ada dalam getaran, dan juga kalau kita belajar tentang gelombang nanti, ini juga terpakai. Sudut simpangan, tadi ini, ya, pakai busur derajat. Simpangan sendiri dari posisi titik keseimbangan ke, ya, bisa kemana saja sebenarnya, gitu. Tapi kemana saja yang tadi kalau sampai maksimal namanya adalah amplitudo.
Kemudian kita juga akan belajar tentang frekuensi dan periode. Frekuensi sendiri adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Sekali lagi ya, frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 second. Nah, kalau periode adalah waktu atau jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran penuh. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran penuh. Nah, ini saya dapat rumusnya. Nah, periode disimbolkan dengan T besar, kalau waktu biasa kecil. N itu adalah number of vibration atau jumlah getaran. Rumusnya, kalau periode sama dengan waktu bagi jumlah getaran, frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu. Jadi kalau satuan, ini kan second. Second bagi getaran nggak ada satuannya ya. Second bagi nggak ada satuan, berarti anggap aja 1 ya, second berarti. Nah, kalau di sini nggak ada satuan, berarti anggap aja 1. 1 dibagi second namanya hertz. Nah, kita langsung ke soal saja ya. Nah, ini soal sebelah kiri ini. Saya pakai gambar yang sama saja. Ceritanya nih, dari ujung ke sini sampai ujung sini 16 cm. Waktu yang diperlukan untuk menempuh gerakan 1, 2, 3, 2, 1, 2 adalah 2,5 second. Maka kita diminta untuk menentukan jumlah getaran, amplitudo, frekuensi getaran, dan periode getaran. Kita mulai dari jumlah getaran dulu ya. 1, 2, 3, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 2, 1, 2. Berarti dia lewat satu getaran, lewat 1/4. Berarti dia 1/4 getaran, atau kalau secara desimal kita tulis saja 1,25 getaran. Jumlah getaran itu nggak punya satuan, jadi nggak dipakai getaran belakangnya juga nggak masalah. Amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terbesar diukur dari titik setimbangan. Kalau ujung sini ke ujung sini 16, bisa ditebak amplitudonya hanya 8 cm. Kemudian kita masuk frekuensi. Frekuensi kita masukkan rumusnya. Jumlah getaran dibagi waktu. Jumlah getarannya 1,25. Waktunya 2,5 second. Maka saya kalikan atas bawah kali 100 ya. Ini dikali 100, 125. 2,5 kali 100, 250. Ini kebetulan bisa dicoret ya, masing-masing dibagi 125 dapatnya 1 dan 2, jadi setengah hertz. Dan periodenya saya pakai rumus yang berkebalikan. Saya tinggal balik aja ini, 2,5 bagi 1,25 berarti 250 dibagi 125. Ini salah, 2 second ya. Ini 2 second. Nah, nanti di video berikutnya lah saya perbaiki, tapi yang jelas ini bukan setengah second, tapi saya salah nulis. Ini harusnya adalah 2 second. Jadi simak kata-kata di videonya, hanya jangan cuman lihat videonya ya. Oke. Berikutnya, soal nomor 2. Seekor serangga menghasilkan bunyi dengan cara membuat getaran dari sayapnya. Dalam waktu 1 menit, serangga tersebut membuat 2400 getaran. Maka tentukan frekuensi dan periode getaran sayap serangga. Nah, ini sama lah dengan tadi, cuma ini sekarang nggak pakai gambar, jadi ini lebih mudah. Kita tuliskan dulu saja ya informasinya. Jumlah getarannya sudah pasti 2400 getaran, nggak usah ditulis satuannya juga nggak masalah. Waktunya, nah di sini 1 menit kita ubah menjadi satuan sistem internasional 60 second. Kemudian frekuensi kita masukkan rumusnya tadi, N bagi T. Berarti 2400 dibagi 60 second. 1/second namanya hertz. Berarti ini bisa langsung ya, 40 hertz. Dan saya pakai cara yang sedikit berbeda. Periode saya pakai yang 1/f aja. Jadi kebalikan dari hasil F. Kalau tadi 40 hertz, maka periodenya 1/40 second. Begitu. Dan terakhir, ini soal tipe UN. Kayaknya kalian aja yang ngerjain untuk latihan. Baik, sampai di sini saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks.